Aku rela donorkan darah untuk ibu mertua, tapi setelahnya aku malah diceraikan suamiku. Halo Besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Aku menikah dengan pria yang kucintai, namun sejak awal, ibu mertuaku tak pernah menerimaku. Katanya aku miskin, tak setara, dan tak bisa menjaga rumah. Meski sering dimarahi, aku bertahan demi suami. Sampai suatu hari, ibu mertuaku kritis dan butuh donor darah. Aku cocok sebagai pendonor. Meski dibenci, aku tetap mendonorkan darahku. Jam di dinding menunjuk pukul 3.57 pagi. Gelap masih memeluk langit di luar sana. Rumah itu hening. Hanya bunyi jam berdetak yang terdengar, pelan namun menusuk, seolah menghitung mundur menuju luka pertamaku. Aku baru seminggu menikah. Seminggu sejak cincin itu melingkar di jariku. Seminggu sejak aku mengucap janji suci di pelaminan, bersanding dengan Reno, lelaki yang kucintai sepenuh hati, yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Termasuk restu ibunya, yang dari awal terlihat menggenggam dingin di balik senyumnya. Tapi pagi ini, baru 7 hari setelah pesta usai dan gaun putih itu kusimpan dalam kotak, kenyataan mulai menggigit pelan-pelan. Tidak melalui pertengkaran besar, bukan melalui tamparan atau makian. Tapi melalui rutinitas kecil yang mematikan perlahan, dimulai dengan ketukan kasar di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Lalu suara itu, datar, keras, tanpa empati sedikit pun. Alia, ini jam berapa? Kamu pikir jadi istri itu bisa bangun sesuka hati? Ayo bangun. Dapur sudah nunggu. Aku membuka mata dengan kaget, napas tercekat. Jantungku berdetak cepat, seolah tubuhku sedang bersiap untuk sesuatu yang buruk. Aku menoleh ke samping, Reno masih tidur. Tidurnya nyenyak. Bahkan ketika suara ibunya membentak, dia tidak bergerak sedikit pun. Aku berbisik pelan, mencoba menyentuh lengannya. Reno, itu ibu. Aku harus keluar sekarang? Tanyaku pelan, suaraku parau karena baru bangun. Dia menggeliat sedikit, lalu membuka matanya setengah. Lalu, menghembuskan napas malas dan menjawab, tanpa melihatku. Iya, biasakan aja, namanya juga istri. Jawabannya dingin. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada usaha untuk membelaku. Ia hanya menarik selimutnya kembali, membalikan badan seolah semua ini bukan urusannya. Aku terdiam, menggigit bibirku sendiri. Ada sesuatu yang hancur dalam diriku. Hancur, bukan karena dibentak ibu mertua. Tapi karena pria yang kupilih untuk kupatuhi seumur hidup, justru membiarkanku menghadapi semuanya sendirian dari awal. Tanganku gemetar saat membuka pintu kamar. Angin pagi menyerbu kulitku, dingin, menembus tipisnya daster yang kupakai. Suara langkah kakiku di lantai keramik yang dingin terdengar jelas di lorong. Wajahku masih bengkak karena baru tidur, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, jangan menangis. Jangan kelihatan lemah. Sesampainya di dapur, aku melihat sosok ibu mertuaku sudah berdiri di sana. Tegak. Tangan bersedekap di dada. Wajahnya datar tapi tajam, seperti sedang menilai, atau mungkin menghakimi. Lambat, ucapnya singkat. Kalau begini caranya, bisa-bisa kamu gak akan pernah layak jadi menantu di keluarga ini. Aku menunduk, menahan diri. Ingin rasanya membela diri,
mengatakan bahwa aku belum terbiasa bangun jam 4 pagi. Tapi aku tahu, membela diri hanya akan memperkeruh suasana. Maka aku diam, menahan tangis yang mulai mengganjal di kerongkongan. Bangun pagi, masak, bersihin rumah, itu tugas istri. Jangan pikir kamu bisa hidup seperti di rumah orang tuamu. Di sini kamu harus mulai dari nol. Jangan manja. Aku mengangguk. Perlahan, aku mulai membersihkan meja dapur, menyalakan kompor, dan mencuci beras. Sementara itu, ibu mertua terus memperhatikan dari jauh, seperti seorang mandor yang mengawasi pekerja barunya. Setiap gerakan tanganku terasa gugup. Aku takut salah. Takut dikritik. Padahal biasanya aku cukup percaya diri di dapur. Tapi tidak di sini. Di rumah ini, semua terasa seperti ujian. Potong wortelnya jangan besar-besar. Kamu mau masak buat orang atau buat kuda? Belajar yang benar, jangan asal-asalan. Cuci ayamnya 2 kali. Kamu pikir ini restoran murahan? Komentarnya datang silih berganti. Tajam. Tanpa jeda. Tanpa ampun. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Lidahku keluh. Rasanya seperti ditampar berkali-kali oleh kenyataan. Baru seminggu menikah, aku sudah merasa seperti pembantu. Bahkan mungkin pembantu pun diperlakukan lebih baik. Lalu aku dengar langkah kaki Reno turun dari kamar. Harapanku sempat naik. Mungkin kali ini dia akan melihat keadaanku. Melihat istrinya yang sedang dimarahi habis-habisan hanya karena belum terbiasa bangun pagi. Tapi ternyata tidak. Reno hanya lewat begitu saja. Menguap kecil, lalu duduk di meja makan dan membuka ponselnya. Masakannya belum jadi juga? Udah jam segini? Gumamnya pelan, tanpa menoleh ke arahku. Hatiku remuk. Sesak. Aku tersenyum pahit dalam hati. Ternyata begini ya rasanya. Dari putri yang dicintai menjadi istri yang diabaikan. Dari orang terpenting dalam hidup seseorang, menjadi sekadar pelengkap dalam keluarga orang lain. Dan pagi itu, tanpa suara, tanpa darah, tanpa air mata yang jatuh, luka pertama dalam pernikahanku lahir. Luka yang akan terus membekas. Luka yang tidak datang dari orang asing, tapi dari orang yang kupanggil suami. Hari demi hari berlalu. Tapi bukan cinta yang tumbuh di rumah itu. Melainkan luka. Bukan pelukan yang menghangatkan hati, tapi tudingan dan tatapan sinis yang membuatku merasa seperti makhluk asing, yang tak pernah diminta kehadirannya. Setiap pagi, aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Suamiku masih terlelap, dunia masih gelap, tapi aku sudah sibuk di dapur. Mengiris, merebus, menyapu, mengepel. Semua kulakukan diam-diam. Aku bahkan sudah terbiasa menangis tanpa suara, karena aku takut isak tangisku terdengar dan dianggap sebagai drama. Aku tak pernah tahu bahwa status sebagai istri bisa terasa begitu hina di rumah mertua. Karena ternyata, tidak semua menantu dianggap sebagai anak. Ada yang hanya diperlakukan seperti pembantu, dan sayangnya, itu aku. Setiap hal yang kulakukan, selalu salah. Hari itu, aku menuangkan air panas untuk membuat teh pagi ibu mertua. Air itu memang tidak benar-benar mendidih, karena aku takut beliau kepanasan. Tapi reaksi yang kudapat justru, apa-apaan ini? Airnya dingin. Kamu kira aku butuh air cucian? Aku terkejut. Cangkir itu dibanting ke atas meja. Tidak pecah, tapi bunyinya cukup membuat jantungku bergetar. Aku buru-buru mengambil termos dan menuangkan air yang lebih panas, sambil menunduk dalam-dalam. Maaf, Bu, saya takut airnya terlalu panas. Lain kali pakai otak. Jangan cuma cantik doang, tapi bodoh.
Kalimat itu menghantam telingaku seperti cambuk. Tapi aku hanya mengangguk, menahan napas. Senyuman tipis kupaksakan di bibir, meski di dalam hatiku sudah bergemuruh. Aku ingin menangis, tapi air mata hanya akan membuatku terlihat lemah. Dan aku tahu, di rumah ini, tidak ada tempat untuk kelemahan. Hari berikutnya, aku memasak sup sayur seperti biasa. Rasanya menurutku sudah pas, karena aku mencicipinya berkali-kali. Tapi saat ibu mertua menyantapnya, wajahnya langsung mengernyit. Asin begini kamu kasih ke orang? Kamu pikir lidah kami ini nggak punya rasa? Maaf, Bu, saya tadi sudah cicipi. Rasanya. Udah tahu nggak bisa masak. Jangan sok bisa. Besok-besok biar Mbak Siti aja yang masak. Lalu dia berbalik pada suamiku yang duduk diam di meja makan, dan berkata dengan nada keras, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar dipermalukan. Reno, kamu ini nikahin perempuan atau pembantu bodoh? Bisa nggak sih dia nyenengin hati ibu mertuanya sedikit aja? Aku menatap Reno. Hanya berharap, mungkin dia akan bicara. Mungkin kali ini dia akan berkata, Bu, jangan gitu, Alia udah berusaha. Tapi tidak. Reno hanya tertawa kecil, lalu berkata santai. Namanya juga masih belajar. Bu, sabar aja. Sabar aja. Dua kata itu, ringan di mulut, tapi tajam bagi yang menerimanya. Reno tak pernah membelaku. Tidak satu kali pun. Dia tak pernah berdiri di sisiku, bahkan ketika harga diriku diinjak-injak. Tapi anehnya, aku tetap mencoba tersenyum. Tetap memasak keesokan harinya. Tetap menyeduhkan teh. Tetap menyambut ibu mertua dengan salam, dan senyum meski hatiku penuh luka. Karena aku berpikir, mungkin, kalau aku cukup sabar, cukup setia, cukup patuh, semuanya akan berubah. Mungkin jika aku terus bertahan, Reno akan melihatku. Mungkin, cinta akan tumbuh kembali di antara luka-luka ini. Tapi aku salah. Karena di rumah ini, aku bukan dianggap istri. Bukan dianggap anak. Aku hanyalah bayangan yang diandalkan saat butuh, dan disalahkan saat segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Malam hari, saat Reno tertidur lebih dulu, aku sering berdiri sendiri di balkon, menatap bulan yang menggantung sayu di langit malam. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku terlalu cepat menikah? Apa aku terlalu naif percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya? Tapi yang aku tahu, aku tidak salah mencintai. Aku hanya salah mempercayakan hidupku kepada orang yang tidak pernah menganggapku berharga. Dan malam itu, aku sadar. Cinta yang tidak dibela adalah cinta yang pelan-pelan membunuh dari dalam. Pagi itu, langit masih gelap saat aku membuka mata. Jam menunjukkan pukul 3.28, dan dada ini terasa sesak. Seperti baru saja ditindih mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah hidupku sekarang, di rumah yang tak pernah benar-benar menerimaku. Aku duduk perlahan di pinggir ranjang, menatap Reno yang masih tertidur pulas. Wajahnya tenang, napasnya teratur. Tak terganggu sama sekali oleh kekacauan emosiku yang sejak lama bergemuruh. Apa aku terlalu sensitif? Terlalu berharap? Batinku bertanya lirih. Aku bangkit. Dengan langkah pelan, aku menuju dapur. Mencuci wajah, mengikat rambut, lalu mulai mempersiapkan menu sarapan. Hari ini aku ingin mencoba menu yang lain, yang katanya dulu adalah kesukaan ibu mertua saat masih muda. Aku mencarinya di internet malam tadi, berharap ini bisa menjadi cara baru untuk mendekatkan diri. Sayur lodeh, perkedel jagung, sambal terasi, dan ikan goreng crispy. Semua kumasak perlahan, penuh perhitungan.
Kucicipi setiap bumbu, kubetulkan setiap rasa. Tanganku terasa lelah, kakiku pegal, tapi hatiku berharap, semoga hari ini tidak seperti kemarin. Saat semuanya tersaji rapi di meja makan, aku mengatur sendok dan piring dengan hati-hati. Kupanggil ibu mertua dengan sopan. "Bu, sarapan sudah siap. Saya buatkan menu khas Jawa Timur," katanya ibu suka. "Ya?" Beliau datang dengan wajah datar. Reno pun keluar dari kamar dan duduk di kursi tanpa berkata sepatah kata pun padaku. Tidak pagi, tidak senyum. Hanya duduk sambil bermain ponsel. Ibu mertua mengambil sendok. Mencicipi sayur lodehku. Lalu diam. Aku menunggu. Menahan napas. Jantungku seperti digantung di ujung tali harapan. Apa ini? Sayur lodeh, Bu. Saya buat dari resep. Lodeh? Ini? Ini bukan lodeh. Ini air asin campur santan. Kamu pikir lidah saya nggak bisa bedain mana makanan beneran dan mana yang asal jadi? Aku langsung berdiri. Tubuhku kaku. Maaf, Bu. Saya udah coba. Udah coba? Ini bukan rumah percobaan, Alia. Jangan kasih saya makanan kayak ini. Bikin sakit perut. Tanpa pikir panjang, beliau berdiri, meraih piring besar tempat sayur lodeh itu, dan dengan gerakan cepat membawanya ke tempat sampah. Bruk. Isinya dibuang. Begitu saja. Aku menutup mulutku. Napasku tercekat. Tapi belum selesai. Satu persatu lauk yang kubuat, ikut menyusul. Perkedel yang masih hangat. Sambal yang kuperas air jeruk nipisnya sampai perih mata. Bahkan ikan goreng yang kubersihkan sendiri dengan hati-hati. Semua dibuang. Brak. Klek. Dam. Seperti suara peti mati yang dikubur satu-satu di dalam dadaku. Aku berdiri terpaku. Mataku berkaca-kaca. Tanganku gemetar. Tapi aku masih mencoba kuat. Lalu, aku menoleh ke satu-satunya orang yang kupikir akan membelaku. Yang seharusnya menjadi pelindungku. Suamiku sendiri. Reno, kamu lihat, kan? Suaraku pelan, nyaris bergetar. Aku udah masak dari jam 3 pagi. Aku cuma ingin nyenengin ibu. Dia mendongak dari ponselnya. Lalu berkata, "Ya, kamu memang harus belajar lebih baik. Alia, ibu cuma jujur, nggak perlu baper." Baper. Kata itu seperti pisau yang diselipkan halus di antara rusukku. Dingin, tajam, tak berdarah, tapi mematikan. Jadi menurut kamu, semua ini salah aku? Tanyaku lagi, lirih. Kamu tahu aku masak pakai hati, Reno. Masak pakai hati tapi kalau hasilnya begini ya tetap aja nggak enak. Nggak usah drama deh. Aku menatapnya. Lama. Wajah yang dulu aku cintai. Wajah yang dulu membuatku yakin menikah adalah jawaban dari kebahagiaanku. Tapi hari ini, dari tatapan kosong itu, aku melihat satu hal. Aku sendirian. Tak ada tangan yang merangkul. Tak ada suara yang menenangkan. Bahkan setelah hatiku dibuang ke tempat sampah bersamaan dengan masakanku, dia hanya menyalahkanku. Aku berbalik. Masuk ke kamar. Mengunci diri. Tak ada air mata yang jatuh. Hanya dada yang sesak. Tubuhku gemetar menahan isak. Aku membuka catatan harian yang sudah lama kutinggalkan sejak menikah. Kulempar tubuhku ke lantai, bersandar di pintu, dan menulis. Hari ini, aku mengerti, cinta tidak selalu datang bersama perlindungan. Dan menikah tidak otomatis menjadikanku seseorang yang layak dibela. Kadang, justru setelah sah menjadi istri, seorang wanita berubah menjadi asing di rumah suaminya sendiri. Malam turun seperti biasa. Tapi gelapnya tak pernah memberi ketenangan. Bagiku, malam bukan waktu untuk istirahat.
Ia adalah panggung paling sunyi bagi air mata. Tempat segala luka yang tak sempat disuarakan di siang hari, akhirnya tumpah diam-diam di lantai kamar mandi. Satu-satunya ruang yang menjadi tempatku benar-benar sendiri. Reno sudah tertidur. Mendengkur ringan dengan wajah tenang. Seolah hari ini tak terjadi apa-apa. Seolah istrinya tak dihancurkan harga dirinya hanya beberapa jam lalu. Seolah ia hidup di dunia yang berbeda dariku. Dunia yang tidak penuh bentakan, pengabaian, dan rasa malu yang dipertontonkan. Aku melangkah pelan, hati-hati agar lantai tak berdecit. Kubuka pintu kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Lampunya tak terlalu terang. Cukup untuk menampakkan bayangan diriku sendiri di cermin. Kucuci wajahku, lalu kutatap wajahku sendiri. Siapa aku sekarang? Wanita dengan mata bengkak, pipi yang kehilangan rona, dan bibir yang tak lagi tahu rasanya tersenyum karena bahagia. Bukan karena cinta, tapi karena harus pura-pura kuat. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding dingin. Kaki kutekuk ke dada, tangan memeluk lutut. Dan saat itu, air mataku mulai jatuh. Seperti air hujan pertama yang menyentuh bumi setelah kemarau panjang. Tak ada suara. Tak ada isak. Hanya helaan napas tertahan dan dada yang naik turun dengan berat. Setiap malam, ini yang kulakukan. Karena di rumah ini, tak ada yang peduli jika aku sedih. Karena di rumah ini, aku harus selalu terlihat baik-baik saja. Pernah suatu malam, aku mencoba berkata pelan pada Reno saat dia sedang bermain ponsel. Aku capek, Ren. Dia tidak menoleh. Capek kenapa? Ya, semua ini, rasanya, seperti aku nggak dianggap di rumah ini. Dia mengangkat alis, lalu menjawab dengan datar. Kamu terlalu banyak mikir. Hidup tuh dijalanin aja, jangan baper mulu. Baper. Lagi-lagi kata itu. Seolah aku ini boneka yang tidak boleh merasa. Tidak boleh terluka. Tidak boleh lelah. Jadi, sejak saat itu, aku berhenti bicara. Aku berhenti berharap ada yang bertanya, kamu baik-baik saja. Karena bahkan suamiku pun tak pernah peduli. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku menangis lagi. Air mataku jatuh ke lantai keramik yang dingin. Tanganku terkepal, menahan suara agar tidak keluar dari mulut. Karena aku tahu, jika Reno terbangun dan mendengarnya, dia hanya akan bilang, "Kenapa sih kamu nangis lagi? Capek tahu, lihat kamu gitu terus." Dan itu akan lebih menyakitkan daripada diam. Kupandangi langit-langit kamar mandi. Terbayang wajah ibuku di kampung. Wajah hangat yang selalu tahu kapan aku pura-pura tersenyum. Ibu, Alia capek. Tapi Alia nggak boleh lemah di sini. Karena kalau Alia lemah, nggak ada yang akan kuatkan Alia. Alia sendiri di sini, Bu. Tangisku semakin deras. Tapi tetap sunyi. Aku bahkan sempat menyalakan air keran, agar suara tangisku tak terdengar keluar. Itu caraku menyembunyikan luka, di bawah suara air, di balik pintu, dan di antara napas yang tercekik rasa kecewa. Hingga 1 jam kemudian, aku bangkit perlahan. Menyeka wajah, meniup hidung, mengatur napas. Lalu kulihat diriku sekali lagi di cermin. Kupaksa bibir ini tersenyum. Meski mata sembab. Meski hati hancur. Karena besok pagi, aku harus bangun jam 4. Masak, bersih-bersih. Dan pura-pura tidak pernah menangis semalam. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengetuk-ngetuk jendela dengan kasar, seolah menyampaikan bahwa sesuatu yang besar sedang datang. Aku sedang mencuci piring ketika suara jeritan mendadak menggema dari ruang tengah. Bu! Aku segera menjatuhkan piring ke wastafel, tak peduli pecah atau tidak. Jantungku berpacu liar. Kakiku berlari ke ruang tamu. Dan di sana, kulihat ibu mertua tergeletak di lantai. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Matanya terbuka separuh, bibirnya bergerak lemah. Tolong, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Reno panik. Bahkan untuk mengangkat tubuh ibunya saja ia gemetar. Alia, cepat, bantu aku. Iya, sebentar. Dengan tenaga seadanya, kami membaringkan beliau di sofa, sementara Reno menelpon ambulans dengan suara tergagap. Setiap detik terasa seperti menit. Nafasku sesak karena ketakutan. Apapun semua luka yang pernah ia goreskan padaku. Saat ini,
semua itu tak berarti. Yang kulihat hanya seorang wanita tua yang sedang berjuang untuk hidupnya. Ambulans datang dengan cepat. Sirinenya menembus hujan, menciptakan suasana genting yang memekakan hati. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera membawa ibu mertua ke ruang IGD. Aku dan Reno menunggu dengan gugup di kursi tunggu. Wajah suamiku tak pernah setegang ini sebelumnya. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Ibu Anda butuh transfusi darah secepatnya. Golongan darahnya langka, AB negatif. Dan stok kami sangat terbatas. Semua orang di ruang tunggu terdiam. Kami akan periksa keluarga. Ada yang bergolongan darah sama? Reno langsung menggeleng. Saya O, ayah saya B, adik saya juga O. Sepertinya ibu mewarisi dari garis kakek. Dokter menatap kami satu persatu. Waktu berjalan cepat, tapi solusi tak muncul. Aku diam. Tenggorokanku tercekat. Aku tahu golongan darahku. Aku tahu jawabannya. Tapi aku ragu. Apakah mereka akan menerima darah dari seseorang yang hanya dianggap pembantu di rumah ini? Tapi dalam dadaku, suara lain berteriak. Dia tetap manusia. Dia tetap ibu. Kamu bisa menyelamatkannya. Dan kamu bukan seperti mereka. Aku berdiri. Saya AB negatif. Saya mau donor. Ucapku, mantap. Semua orang menoleh padaku. Reno terbelalak. Kamu cocok. Iya, dan saya mau. Dokter langsung memanggil suster. Cepat, persiapkan ruang donor. Beberapa menit kemudian, aku sudah berbaring di ranjang kecil di ruang donor. Suster menyiapkan alat, memasang jarum di lenganku. Tak sakit. Bahkan aku tak memikirkannya. Yang aku rasakan hanya keheningan. Kepalaku menoleh ke arah jendela kecil. Hujan masih turun di luar. Tapi di dadaku, justru perasaan hangat mulai tumbuh. Bukan karena aku ingin diakui. Tapi karena aku tahu, aku melakukan hal yang benar. Tak lama setelah proses selesai, dokter datang lagi. Darah Anda menyelamatkan nyawanya. Kami bersyukur Anda datang tepat waktu. Aku mengangguk pelan. Bibirku tersenyum tipis. Tapi mataku berkaca-kaca. Beberapa jam kemudian, saat ibu mertua sadar, Reno menemaninya. Aku berdiri di luar ruangan, hanya mengintip dari celah pintu. Bu, darah yang dipakai tadi, dari Alia. Dia satu-satunya yang cocok. Ibu mertua terdiam. Menatap langit-langit kamar. Lalu perlahan, matanya mencari sesuatu. Mana dia? Suaranya serak. Aku masuk perlahan. Tak yakin harus bagaimana. Wajahnya menatapku dengan sorot yang berbeda, tak sekasar biasanya. Mungkin bukan lembut, tapi ada sedikit kehangatan yang sebelumnya tak pernah kulihat. Kamu, yang mau donor tadi? Tanyanya lirih. Iya, Bu. Kenapa? Karena saya tahu, nyawa tetap nyawa. Dan ibu, tetap ibu dari suami saya. Ia terdiam cukup lama. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan terima kasih yang dramatis. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah di matanya. Sekecil apapun, aku bisa merasakannya. Catatan malam itu. Kadang yang paling dibenci justru yang pertama mengulurkan tangan ketika semua orang bingung. Aku tak tahu apakah ini akan mengubah segalanya. Tapi setidaknya malam ini, aku bisa tidur tanpa merasa kecil di mata sendiri. Rumah sakit tak pernah benar-benar tidur. Bahkan tengah malam pun, suara langkah kaki, detak mesin medis, dan bisikan cemas dari keluarga pasien tetap terdengar di setiap lorong. Di antara kesibukan itu, aku duduk sendiri di bangku plastik dingin, mengenakan jaket tipis dan wajah yang lebih letih daripada tubuhku. Lengan kiriku masih terasa berat setelah donor darah. Tapi rasa itu tak sebanding dengan beratnya luka di hati. Luka yang telah lama kupendam tanpa nama. Luka yang terus digoreskan oleh orang-orang yang bahkan tak merasa bersalah. Namun malam ini, luka itu tak menghentikanku untuk bertindak. Aku masih ingat jelas, saat dokter mengatakan, pasien butuh donor AB negatif. Sangat langka. Kami tidak punya stok. Aku berdiri dengan suara yang nyaris bergetar. Saya AB negatif, Dok. Saya mau. Semua orang menoleh, termasuk Reno, suamiku. Ia menatapku seolah baru pertama kali mengenalku. Kamu?
Aku mengangguk pelan. Iya, golongan darahku cocok. Aku rela. Setelah semua yang ibu lakukan padamu, bisiknya lirih, seperti tak percaya. Aku menatap matanya. Ada air yang menahan di sana. Mungkin penyesalan. Mungkin rasa malu. Atau mungkin hanya keterkejutan semata. Ren, kataku pelan tapi tegas, tak apa aku dibenci. Tapi aku tak bisa diam saat nyawa seseorang, apalagi ibumu, dipertaruhkan. Proses donor berlangsung cepat. Suster menyuruhku berbaring di ranjang kecil bersekat tirai. Jarum dimasukkan ke pembuluh darahku. Rasa perihnya sekejap, tapi hati yang perih tak bisa diukur dengan satu tusukan. Sambil berbaring, aku menatap langit-langit. Membiarkan ingatanku memutar ulang semua kejadian. Betapa sering ibu mertua menyalahkanku hanya karena teh buatanku tak sesuai seleranya. Betapa dia membuang makananku ke tempat sampah sambil berkata, "Kamu tuh masa kayak orang gak punya hati." Betapa suamiku diam, bahkan membenarkannya, seolah-olah aku pantas diperlakukan seperti itu. Namun malam ini, aku, orang yang selama ini dianggap tak lebih dari pembantu rumah tangga, justru menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Lucu ya, hidup ini. Kadang orang yang paling kau rendahkan justru jadi orang yang paling tulus ingin kau selamatkan. Setelah selesai donor, aku duduk di ruang tunggu sendirian. Reno masih di dalam, menemani ibunya. Aku tak menuntut apa-apa. Tak butuh ucapan terima kasih. Tak berharap dipeluk atau disebut menantu baik. Tapi entah kenapa, air mataku jatuh juga. Bukan karena menyesal, tapi karena hati ini sudah terlalu lama menahan luka yang tak pernah dianggap ada. Langkah kaki Reno mendekat. Ia membawa 2 gelas kopi hangat dari vending machine. Salah satunya ia letakkan di sebelahku. Kami duduk berdampingan, diam, hanya suara detik jam dinding yang menemani. "Alia," suaranya pelan, "makasih ya." Aku menoleh. Ia tak menatapku, hanya menatap kopi di tangannya. "Aku tahu kamu pasti sakit hati. Tapi kamu masih milih buat bantu. Aku nggak ngerti, kenapa?" Aku tersenyum samar. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lelah yang menyimpan banyak hal. Karena aku tahu, benci itu nggak akan sembuhkan apapun. Karena meski ibu nggak sayang aku, meski kamu juga sering acuh, aku masih punya hati. Dan hatiku nggak bisa diam melihat orang kesusahan. Aku mengusap air mataku diam-diam. Aku bukan pahlawan. Aku cuma manusia biasa yang masih punya nurani. Aku rela. Bukan karena aku nggak sakit hati. Tapi karena aku nggak mau kebaikan dihilangkan cuma karena orang lain menyakitiku duluan. Reno terdiam. Lama sekali. Lalu ia berkata lirih. "Aku malu sebagai suami." Aku menatapnya. Dalam hatiku, aku ingin berkata, "Ya, kamu harusnya malu." Tapi aku hanya menjawab, "Terserah kamu, Ren. Mau malu atau tidak. Tapi jangan lupa, malam ini, yang kamu sepelekan menyelamatkan nyawa ibu kamu." Beberapa jam kemudian, ibu mertua sadar. Dokter bilang kondisinya sudah stabil. Reno masuk duluan ke ruang rawat, sementara aku hanya berdiri di luar. Seperti biasa, aku tahu diri. Tapi kemudian, Reno keluar lagi. "Bu, nyari kamu." Aku ragu. Kakiku seperti tertahan. Tapi akhirnya aku masuk juga. Di atas ranjang putih, ibu mertua menatapku. Matanya lemah, tapi tak sekeras biasanya. Dia menatapku lama. Lalu berkata, "Kamu donor darah buat ibu?" Aku mengangguk pelan. "Kenapa?" tanyanya lagi. Kutatap wajahnya. Wajah yang dulu menatapku dengan sinis, sekarang menatap penuh tanya. "Karena saya tahu, ibu berharga buat anak-anak ibu. Dan nyawa manusia tetap nyawa, Bu. Saya bukan orang suci, tapi saya juga bukan orang kejam." Hening. Tak ada pelukan. Tak ada tangisan. Tapi untuk pertama kalinya, ibu mertua tak berkata kasar padaku. Dan itu cukup. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku kembali ke rumah sakit. Hujan semalam sudah reda, menyisakan udara lembab yang menempel di kulit. Aku berjalan pelan melewati lorong-lorong putih yang tak pernah ramah. Di setiap langkahku, aku mencoba menyiapkan hati. Mungkin, hari ini akan ada ucapan terima kasih. Mungkin,
sedikit kehangatan. Mungkin, secercah pengakuan. Tapi seperti biasa, kenyataan tak sebaik harapanku. Ketika aku masuk ke ruang perawatan, ibu mertua sudah duduk di ranjang. Wajahnya pucat tapi matanya tajam, seperti tak pernah kehilangan tenaga untuk memandangku dengan dingin. Reno berdiri di sisi kirinya, menyuapi bubur pelan. "Selamat pagi, Bu," sapaku pelan, mencoba sopan. Ia menoleh sekilas, lalu memalingkan wajah. "Ngapain kesini? Mau pamer jadi penyelamat?" katanya datar, tanpa intonasi hangat. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar, padahal belum menyentuh apa-apa. Reno buru-buru menengahi. "Bu, jangan gitu. Alia kesini niat baik." Tapi ibu mertua malah tertawa pelan, sarkastik. "Niat baik? Atau mau cari perhatian? Supaya dikasihani? Supaya dibilang menantu paling mulia?" Dadaku terasa sesak. Seakan udara pagi tadi lenyap begitu saja. Aku menarik napas dalam, mencoba tetap berdiri meski tubuhku rasanya gemetar, karena perasaan yang tak bisa kuungkapkan. "Saya nggak butuh pujian, Bu," kataku pelan, tapi suaraku bergetar. "Saya cuma melakukan apa yang saya rasa benar." "Iya, benar untuk jadi drama. Kamu tuh pintar bikin diri kamu kelihatan baik. Padahal siapa yang tahu apa niatmu?" Aku menatapnya. Perih. Luka itu seperti disayat lagi, di tempat yang sama, di kedalaman yang tak pernah sembuh. Tapi aku tersenyum. Bukan karena kuat, tapi karena aku tak ingin menangis di depannya lagi. "Nggak apa-apa, Bu," jawabku, menatap langsung ke matanya. "Kalau ibu pikir saya cari perhatian, anggap saja begitu. Tapi saya tetap lakukan itu tanpa pamrih. Saya tetap rela darah saya dipakai untuk nyelamatin nyawa ibu. Meski saya tahu, balasannya cuma tuduhan." Ia terdiam. Wajahnya tetap sinis, tapi matanya berkedip lebih lambat. Seperti bingung harus membalas atau tidak. "Saya pulang dulu. Maaf sudah ganggu." Aku melirik Reno sebentar. Ia ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Mungkin malu, mungkin bingung, atau mungkin terbiasa diam. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan, tapi pasti. Setiap langkah adalah bentuk penguatan diri. Setiap hentakan kaki adalah doa dalam diam, agar aku tetap waras di tengah ketidakadilan yang tak kunjung reda. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar. Tak ada siapa-siapa. Hening. Dan di keheningan itu, akhirnya aku menangis. Kupeluk lututku di sudut tempat tidur. Suara tangisku nyaris tak terdengar, tapi sakitnya menggema sampai dada. Bukan karena tak dianggap, tapi karena saat aku sudah menekan egoku serendah mungkin demi kebaikan, aku tetap dijatuhkan, seolah aku tidak layak dihargai, seolah kebaikanku mencurigakan. Kenapa, Tuhan? Aku tetap disalahkan bahkan saat aku berusaha jadi orang baik. Tangisku pecah malam itu, untuk alasan yang sama seperti malam-malam sebelumnya, aku tidak dihargai. Bahkan setelah menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi di tengah sesak itu, aku menghapus air mata dan menatap bayangan diriku di cermin. Mata bengkak, wajah lelah. Tapi ada satu hal yang tetap ada di sana, ketulusan. Aku nggak nyelamatin dia supaya dipuji, bisikku pada diri sendiri. Aku cuma nggak mau jadi orang yang membiarkan nyawa hilang, cuma karena luka di hatiku belum sembuh. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, antara kecewa dan bangga. Bangga, karena aku tahu siapa diriku. Dan kecewa, karena orang lain masih buta akan itu. Kupikir setelah semua yang kulakukan, setelah darahku mengalir di tubuh ibunya, setelah aku menelan semua luka demi tetap memilih menjadi manusia yang baik, mungkin, hanya mungkin, hatinya akan luluh. Mungkin ia akan melihatku, bukan hanya sebagai perempuan yang harus melayani, tapi sebagai istri yang patut dihargai, dipahami, dicintai. Tapi tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa hari setelah kepulangan ibu mertua dari rumah sakit, Reno berubah. Bukan berubah jadi lebih baik, tapi lebih dingin,
lebih asing, lebih tak tersentuh. Pulang kerja, ia langsung masuk kamar. Kadang bahkan melewati ruang tamu tanpa menoleh, seolah aku hanyalah bayangan di dinding. "Ren, sudah makan?" "Nggak lapar," jawabnya singkat. Lalu menghilang di balik pintu. Awalnya aku mencoba memahami. Mungkin dia lelah. Mungkin pikirannya kacau. Mungkin ada tekanan di kantor. Tapi malam demi malam, alasannya tetap sama, dan sikapnya tetap menjauh. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar saat dia sedang menyendiri di dalam. "Ren?" Tak ada jawaban. "Aku boleh masuk?" Suara daun pintu yang dibuka perlahan. Ia berdiri di ambang, tak menatapku lama. "Ada apa?" Aku menahan napas. Hanya ingin bicara. Sedikit saja. Aku rindu suara hangatnya, rindu jadi istrinya, bukan hanya pengurus rumahnya. Aku cuma ingin ngobrol. "Kita jarang bicara, Ren. Bahkan setelah semua yang terjadi, kamu gak pernah bilang apapun soal itu. Soal donor, soal ibu." Ia menarik napas dalam, lalu membuangnya pelan, seperti menahan sesuatu yang lama dipendam. "Alia, aku capek. Tolong jangan tambah beban aku dengan drama-drama kayak gini." Jantungku seolah terjun dari ketinggian. "Drama?" tanyaku pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu anggap aku drama, Ren? Aku cuma butuh tenang. Dan kamu, kadang bikin semuanya jadi rumit." Kata-kata itu menusukku seperti belati yang tak terlihat. Aku mundur satu langkah. Mataku mulai basah, tapi aku menegakkan punggungku. Aku tak ingin menangis di depannya lagi. Aku gak pernah minta dipuji, Ren. Aku cuma ingin kamu lihat aku. Lihat perjuanganku. Lihat hatiku. "Aku lihat, Alia," katanya tanpa emosi. "Tapi kadang, aku gak ngerti kenapa kamu selalu minta diakui atas semua yang kamu lakukan." Hatiku retak. Seketika. Bukan pengakuan yang aku cari, tapi keberadaan. Aku ingin merasa bahwa aku ada, Ren. Bahwa aku istrimu. Bukan bayangan. Bukan pengurus rumah. Ia tak menjawab. Hanya diam. Tatapannya kosong. Dan entah kenapa, aku tahu ia sudah jauh. Terlalu jauh. Bahkan mungkin, tak ingin kembali. Beberapa minggu berlalu. Reno makin jarang pulang tepat waktu. Kadang tengah malam. Kadang bahkan baru menjelang subuh. Ia tak menjelaskan apapun. Dan aku berhenti bertanya. Masakan sering dingin tak disentuh. Aku tetap menyiapkannya. Walau tak pernah tahu apakah ia akan makan atau tidak. Dan tiap malam, aku tidur sendirian. Dengan selimut yang terlalu besar, dan ruang hati yang terlalu kosong. Malam itu aku duduk di balkon, menatap langit yang mendung, seperti hatiku. Lalu perlahan, kutulis catatan kecil di buku harianku. "Aku menyelamatkan ibumu. Aku merelakan darahku mengalir untuk wanita yang membenciku. Tapi balasannya, kamu malah pergi semakin jauh. Tak ada pelukan. Tak ada syukur. Tak ada cinta. Hanya kesunyian yang makin mencekik. Haruskah kebaikan selalu dibayar dengan kehilangan?" Tangisku pecah. Lagi. Tapi kali ini, bukan karena sakit hati. Tapi karena aku mulai kehilangan seseorang yang dulu kupikir akan jadi rumah. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku kehilangan dia perlahan, tanpa suara, tanpa alasan. Seolah aku tidak pernah cukup berarti untuk dipertahankan. Sore itu hujan turun deras. Seperti langit ikut menangisi sesuatu yang tak terucap. Rumah kami terasa sunyi, hanya suara hujan dan denting sendok dari dapur yang menemani langkah-langkah sepi yang kulewati. Aku baru saja selesai menyetrika baju-baju kerja Reno. Mataku lelah, pundakku nyeri, tapi aku tetap mencoba menyelesaikan semua tanggung jawabku tanpa keluhan. Aku percaya, selama aku masih bisa bernapas, aku masih bisa memberi. Meskipun yang kuterima hanyalah dingin dan bisu dari rumah ini. Tapi ternyata, apa yang kulakukan tetap saja salah. Malamnya, saat makan malam,
Suasana meja terasa mencekam. Ibu mertua duduk di ujung meja dengan wajah tak ramah seperti biasa. Reno di sebelahnya, diam sambil mengaduk nasi di piring, padahal aku sudah memasakkan lauk kesukaannya, ayam goreng bumbu kuning dan tumis kangkung pedas. Tapi tak satu pun disentuh. Aku memberanikan diri memecah keheningan. Ren, tumisnya kepedesan nggak? Tadi aku tambahin cabai rawit, kamu suka pedas, kan? Ia mendongak pelan. Tatapannya datar, kemudian meletakkan sendoknya. Alia, katanya dingin. Kamu tuh ya, dari dulu cuma mikirin dirimu sendiri. Jantungku berdegup kencang. Maksud kamu, apa? Kamu tuh nggak pernah benar-benar peduli sama keluargaku. Kamu cuma pura-pura baik. Pura-pura perhatian. Padahal yang kamu pedulin cuma dirimu sendiri. Aku terpaku. Sumpah demi Tuhan, kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah hujan deras. Ren, aku nggak ngerti. Aku salah apa lagi? Tanyaku pelan, mencoba menahan getar di suaraku. Ibu sakit, kamu kayak biasa aja. Nggak pernah kamu temenin ke rumah sakit. Nggak pernah bantu keuangan buat obat. Semua kamu pikirin cuma masak dan beres-beres. Seolah itu cukup. Mataku mulai panas. Suaraku mulai naik, tak kuasa menahan air mata. Aku donor darah buat ibu. Kamu lupa itu, Ren? Darahku masuk ke tubuh dia. Dan soal uang, aku bahkan ngasih sebagian dari uang tabunganku. Walau aku diam-diam, karena aku tahu kamu sedang susah. Tapi kamu bilang aku nggak peduli. Ibu mertua mendengus. Donor darah tuh bukan pengorbanan, itu kewajiban. Kamu kan menantu. Jangan bangga karena ngasih nyawa sedikit. Nyawa? Sedikit? Hatiku seperti diremas tanpa ampun. Apa artinya aku selama ini di mata mereka? Aku nggak pernah minta dipuji, Bu, kataku sambil menahan tangis. Tapi tolong, jangan salahkan aku atas hal-hal yang nggak pernah aku abaikan. Reno bangkit dari kursinya. Nada suaranya naik. Kamu cuma pintar ngomong, Alia. Tapi kamu nggak pernah benar-benar jadi bagian dari keluarga ini. Kamu tetap orang luar. Dan kamu nggak akan pernah ngerti. Air mataku jatuh. Deras. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan semua pengorbanan kecil yang selama ini kulakukan diam-diam. Tapi tak satu pun terdengar oleh mereka. Aku tenggelam dalam ketidakadilan yang terus dibungkam. Malam itu, aku mengurung diri di kamar mandi. Lagi. Kali ini tangisku bukan sekadar sedih, tapi penuh kecewa dan luka yang menumpuk. Keluarga, bisikku pelan. Apa aku bukan bagian dari keluarga ini, hanya karena aku bukan darah daging mereka? Apa artinya jadi istri kalau setiap pengorbanan dianggap pencitraan? Aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, bibir gemetar. Tapi aku tahu, aku tidak gila. Aku tahu, aku tidak salah. Tapi kenapa aku terus dituduh, terus disalahkan, terus dijauhkan dari cinta yang seharusnya kupunya? Tengah malam, saat semuanya tidur, aku berjalan pelan ke ruang tamu. Kupandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di sana, aku tersenyum lebar. Reno menggenggam tanganku erat. Tapi kini, genggaman itu hilang, tergantikan tuduhan yang menyayat hati. Aku dulu ingin jadi istri yang baik. Tapi ternyata, jadi istri yang baik tak cukup di rumah ini. Karena sesakit apapun aku bertahan, tetap saja aku bukan bagian dari mereka. Sudah seminggu berlalu sejak aku memberikan darahku untuk menyelamatkan nyawa ibu mertua. 7 hari sejak aku membiarkan tubuhku lemah, bergetar, tapi tetap tersenyum demi keluarga yang bahkan tak pernah menganggapku bagian dari mereka. Hari itu seharusnya menjadi hari istirahatku. Hari ketika tubuhku masih belum benar-benar pulih. Tapi nyatanya, justru hari itu menjadi hari di mana hatiku hancur paling dalam. Pagi itu, Reno pulang lebih awal dari biasanya. Tanpa senyum, tanpa sapa. Hanya tatapan kosong dan langkah kaku yang membuat dadaku tak nyaman. Aku sedang menyapu ruang tengah saat dia datang dan melempar map berwarna coklat ke meja. Baca, katanya dingin. Aku menoleh.
Napasku tercekat melihat tulisan di map itu. Aku ragu, tapi akhirnya kutarik pelan dan kubuka. Mataku membelalak. Tangan gemetar. Surat cerai. Apa? Ini? Suaraku nyaris tak keluar. Reno berdiri tegak, tanpa ekspresi. Seolah yang ia berikan padaku bukan akhir dari sebuah ikatan, tapi hanya dokumen biasa. Aku sudah pikirkan ini matang-matang. Kita selesai. Aku terpaku. Mulutku terbuka, tapi tak satu pun kata bisa keluar. Otakku berusaha memahami kenyataan, tapi semuanya kabur, berputar, mengguncang. Kenapa? Bisikku. Apa aku salah sebesar itu, sampai kamu tega menyerah semudah ini? Ia mendesah pelan, seolah lelah menjawab. Alia, aku butuh istri yang kuat, yang bisa mendukungku, bukan malah jadi beban. Air mataku langsung jatuh. Tanpa bisa kucegah. Beban? Aku tertawa miris di sela tangisan. Aku berikan darahku untuk ibumu. Aku tinggal di rumah ini, bekerja tanpa henti, dicaci setiap hari. Aku terima semuanya, tanpa pernah menuntut. Itu menurutmu beban? Kamu terlalu sensitif, katanya dingin. Terlalu banyak menangis. Terlalu lemah. Dan aku capek. Mataku merah. Hati terasa sekarat. Jadi kamu ceraikan aku karena aku terlalu banyak menangis? Karena aku terluka dan kamu tak pernah membela. Aku butuh seseorang yang bisa bertahan. Bukan orang yang selalu minta dimengerti. Jawabnya tanpa menatap mataku. Aku tidak pernah minta dimengerti. Reno, ujarku pelan. Aku hanya minta kamu ada. Mendengarkan. Membela. Mencintaiku, seperti yang kamu janjikan saat ijab kabul itu. Ia menoleh akhirnya, dengan sorot mata yang asing. Penuh jarak. Tanpa cinta. Cinta bisa habis. Alia. Apalagi kalau tiap hari hanya diisi drama dan tangisan. Hatiku benar-benar remuk. Hancur. Jiwaku seperti tercerabut dari tubuh. Kamu tidak sedang bicara pada orang asing. Ren. Aku istrimu. Perempuan yang kamu peluk di pelaminan. Perempuan yang kamu bilang, akan kamu jaga selamanya. Apa itu semua bohong? Ia hanya terdiam. Tidak membantah. Tapi juga tidak membenarkan. Dan itu, lebih menyakitkan daripada semua kata-kata yang telah ia ucapkan. Baik, ujarku akhirnya dengan suara bergetar. Kalau ini maumu, kalau cinta bisa semudah itu hilang, aku akan tanda tangani. Tanganku meraih pulpen dengan gemetar. Tetes air mata jatuh satu persatu ke atas kertas, mengaburkan namaku yang kutulis di sana. Tapi ingat, Reno, kataku lirih. Yang kamu ceraikan hari ini bukan hanya istrimu, tapi juga perempuan yang rela berdarah demi ibumu. Yang tetap tinggal meski hatinya ditendang setiap hari. Kamu kehilangan seseorang yang bahkan keluargamu tak pantas miliki. Setelah Reno pergi, aku duduk di lantai. Tak mampu berdiri. Dunia terasa gelap. Bukan karena malam, tapi karena cahaya di hatiku benar-benar padam. Aku menatap jari manisku yang masih terhias cincin pernikahan. Dan dengan perlahan, kulepas cincin itu. Kugenggam erat dalam telapak tangan. Cinta yang kusematkan di sini, ternyata hanya hidup dalam harapanku. Bukan di hatimu. Hari itu, langit mendung seperti tahu isi hatiku. Udara dingin menyusup ke sela-sela dinding rumah, menyisakan keheningan yang menyakitkan. Tapi tak ada yang lebih dingin dari sikap mereka, dari kata-kata yang terlontar tanpa empati, dari wajah-wajah yang seakan lega melihatku mengemas barang-barangku. Aku berdiri di depan lemari kecil kami, lemari yang dulu kami beli bersama-sama sebelum menikah. Dengan tangan gemetar, aku melipat bajuku satu persatu. Baju-baju itu masih tersisa bau sabun cuciku. Masih ada noda kecil dari saat aku sibuk membersihkan dapur atau berkeringat menyapu halaman rumah. Semuanya kutata dalam koper usang, bukan hanya karena aku akan pergi, tapi karena aku sadar, aku sudah tak lagi punya tempat di rumah ini. Di ruang tamu, ibu mertuaku duduk dengan tangan bersilang di dada. Tatapannya tajam, dingin, nyaris seperti sedang melihat sampah yang siap dibuang.
Jangan terlalu lama. Rumah ini bukan hotel, katanya tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk pelan. Bibirku keluh, tapi hatiku mengaduk-aduk antara sedih, marah, dan getir. Dalam diam, aku berharap, mungkin saja ada yang menahanku. Mungkin Reno akan muncul dan berkata, "Jangan pergi, aku salah." Tapi tak ada langkah kaki dari kamar belakang. Tak ada suara pintu dibuka. Tak ada seruan, tak ada penyesalan. Sampai akhirnya, "Bagus. Cepat pergi sebelum rumah ini tambah sial," ibu mertua berkata tajam. Nafasku tercekat. Suara itu menusuk, lebih tajam dari pisau manapun. Aku menatapnya, menanti, barangkali ada sedikit raut iba. Tapi tidak. Wajahnya tetap dingin. Datar. Tak ada tanda bahwa aku pernah menyelamatkan nyawanya. Tak ada bekas rasa terima kasih. Tak ada pengakuan. Yang ada hanya pengusiran. "Maaf, Bu, kalau kehadiran saya dianggap membawa sial," kataku akhirnya, dengan suara bergetar. "Saya nggak pernah minta dicintai. Saya hanya berharap dihargai, sedikit saja." Ia menghela napas seolah bosan. "Drama kamu itu nggak penting. Cepat pergi." Aku menarik napas panjang. Kupanggul koper satuku. Sepasang sendal kuletakkan rapi. Tanganku sempat menyentuh pintu rumah. Pintu yang dulu pertama kali kubuka dengan hati berbunga setelah menikah. Kini pintu itu adalah pintu kepergian. Langkahku pelan menuruni anak tangga. Hujan mulai turun gerimis. Tapi aku tetap berjalan, tanpa payung, tanpa pelukan, tanpa siapapun yang mengantar. Tak satu suara pun memanggilku. Tak satu mata pun menoleh ke arahku. Bahkan Reno, tak keluar untuk melihatku pergi. Seolah, aku memang tak pernah ada. "Alia," panggil tetangga sebelah, Bu Ratna. Ia berdiri di pagar rumahnya dengan wajah kaget. "Kamu mau kemana?" Aku hanya tersenyum samar. "Pulang, ke tempat di mana aku bisa bernapas." "Tapi kamu..." "Gak apa-apa, Bu Ratna. Saya nggak apa-apa. Saya harus pergi sebelum hati saya hancur total." Bu Ratna menatapku penuh iba, tapi aku tak ingin air matanya menambah beban hatiku. Aku harus pergi. Demi diriku sendiri. Aku berjalan melewati gang sempit, melewati warung yang dulu sering aku datangi untuk belanja keperluan dapur. Melewati bangku tempat aku duduk sendiri sambil menangis saat pertama kali dimarahi ibu mertua. Melewati semua kenangan pahit yang kini tinggal puing-puing luka. Tak sekalipun aku menoleh ke belakang. Bukan karena aku tak sayang. Tapi karena aku tahu, tak ada yang akan mengejarku. Tak ada yang akan berkata, "Tolong jangan pergi." Dan aku sudah terlalu lelah berharap. Setahun. 365 hari sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kuanggap tempat berlindung, tapi justru menjadi tempat aku hancur perlahan. Hari-hari awal adalah neraka. Aku tidur di kamar kecil di rumah kontrakan sepupu jauhku. Dindingnya tipis, atapnya bocor saat hujan, dan lantainya dingin. Tapi, setidaknya, di sana tak ada teriakan. Tak ada tatapan menghina. Tak ada suami yang membiarkan aku dihina tanpa membela. Yang ada hanya sunyi dan tekad. Aku mulai dari nol. Uang pesangon cerai, yang hanya cukup untuk hidup sebulan, kupakai seperlunya. Sisanya, kucicil untuk mendaftar kursus komputer dan pelatihan administrasi. Pagi aku menjual gorengan di pinggir jalan. Siang jadi asisten di toko fotokopi. Malam, aku duduk di kelas kecil dengan buku lusuh dan mata yang nyaris tak sanggup terbuka karena lelah. Tapi setiap kali aku nyaris menyerah, aku ingat wajah ibu mertuaku, yang berkata, "Cepat pergi sebelum rumah ini sial." Aku ingat wajah Reno, yang berkata bahwa aku beban. Dan aku bertekad, aku akan membuktikan, aku bukan beban. Aku bukan kutukan. Aku bukan perempuan lemah. Aku perempuan yang disakiti, tapi memilih untuk bertahan. 3 bulan kemudian, aku melamar ke banyak tempat. Ratusan lamaran ku ketik sendiri, kuantar sendiri, seringkali hanya dengan uang terakhir untuk ongkos. Banyak yang menolak.
Tapi aku terus mencoba. Dan pada bulan keempat, telepon itu datang. Halo, ini dari PT Garuda Inti Pratama. Kami menerima lamaran Anda. Bisa hadir untuk wawancara besok? Tanganku gemetar. Mataku berkaca-kaca. Bisa, Bu. Sangat bisa, jawabku sambil menahan napas yang tercekat oleh haru. Wawancaranya berat. Tapi aku datang dengan baju terbaikku, yang dijahit sendiri oleh sepupuku dari kain murah. Aku datang membawa senyum dan keyakinan. Dan entah bagaimana, mereka melihat kemauan dalam sorot mataku. Aku diterima. 3 bulan pertama bekerja, aku banyak belajar. Aku sering salah, dimarahi, kadang ingin mundur. Tapi aku ingat malam-malam aku menangis di kamar mandi rumah mertua. Aku ingat darah yang kucur demi menyelamatkan ibu mertuaku. Aku ingat semua rasa sakit itu, dan itu jadi bahan bakar dalam jiwaku. Aku bukan perempuan lemah, kataku pada diri sendiri setiap pagi. Aku sedang bertumbuh. Tahun itu, aku mulai menabung. Aku mulai tersenyum tulus. Aku punya teman kerja yang tak mencibir, bahkan menyemangatiku. Aku ikut pelatihan internal perusahaan. Dan perlahan, prestasiku mencuri perhatian. Bosku mulai percaya. Aku dipindahkan ke bagian yang lebih strategis. Lalu, 2 bulan kemudian, dipromosikan jadi supervisor. Hari aku menerima surat promosi itu, aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena luka. Melainkan karena aku melihat cermin, dan menyadari, perempuan yang dulu tak dianggap apa-apa, kini berdiri gagah di hadapan dunia. Pada ulang tahunku yang ke-29, aku duduk sendiri di warung kopi sederhana. Menatap jalanan yang dulu kulewati sambil menjual gorengan. Kutulis catatan di ponselku. Dulu aku dicaci, sekarang aku dihargai. Dulu aku dianggap beban, sekarang aku punya peran. Dulu aku pergi tanpa ditahan, sekarang aku berdiri tanpa bantuan. Aku bangkit. Aku berubah. Dan aku tak akan pernah jadi perempuan yang sama seperti setahun lalu. Tak ada yang benar-benar bisa menebak jalan takdir. Dulu aku dihina, dianggap sial, bahkan dibuang seolah aku bukan siapa-siapa. Tapi rupanya, semesta sedang mempersiapkan panggung baru untukku, panggung yang lebih tinggi, lebih terang, dan lebih mulia. Semua itu tidak terjadi dalam semalam. Tapi dimulai dari luka, yang kupeluk, bukan kutolak. Setelah setahun bangkit, aku mulai merasa ada ruang dalam diriku yang ingin lebih dari sekadar bekerja untuk orang lain. Aku ingin mandiri. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan pun bisa berdiri di atas kaki sendiri, bahkan setelah diinjak-injak. Maka dimulailah semuanya, dari hal kecil. Aku menjual masker kain dan baju rumahan secara online, produk sederhana, tapi kupromosikan dengan sepenuh hati. Aku belajar dari nol. Cara membuat konten, algoritma media sosial, cara membangun branding. Aku begadang menyusun caption, mengambil foto produk dengan kamera ponsel tua, bahkan mengedit video di lantai karena tak punya meja kerja. Dan saat malam datang, saat dunia tidur, aku membuka live TikTokku. Halo, semuanya, makasih udah mampir. Ini bukan sekadar jualan. Aku cuma ingin berbagi, dari satu perempuan ke perempuan lainnya. Kita semua pernah jatuh. Tapi hari ini, yuk, bareng-bareng bangkit. Aku tidak tahu, bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Seseorang memotong video liveku dan memviralkannya. Di pagi harinya, akun media sosialku meledak. Puluhan ribu komentar masuk. Ribuan pesan datang. Produkku ludes hanya dalam 2 jam. Dan, aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena dihina, melainkan karena disaksikan. Dilihat. Dihargai. 2 bulan kemudian, aku menyewa ruko kecil di pinggiran kota. Aku tak ingin berjalan sendiri. Maka aku ajak 2 perempuan tetangga, ibu-ibu yang dulu bercerita padaku bahwa suami mereka selingkuh dan meninggalkan begitu saja. Mbak yakin mau ajak saya? Tanya Bu Yanti ragu. Saya nggak punya pengalaman. Aku tersenyum. Saya juga dulu nggak punya siapa-siapa, Bu. Tapi kita bisa belajar. Bareng-bareng.
Mereka menangis. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasa dipercaya. Bisnis kami terus tumbuh. Hari-hariku sibuk dengan pembukuan, distribusi, konten promosi, dan membina komunitas kecil perempuan bangkit. Setiap paket yang dikirim dari toko kami disisipkan kartu kecil berisi pesan semangat. Untukmu yang sedang terluka, ini bukan akhir. Dunia mungkin pernah menjatuhkanmu, tapi kamu selalu punya pilihan, untuk bangkit atau tenggelam. Tak lama, media mulai melirik. Aku diundang untuk wawancara. Video singkatku ditayangkan ulang oleh berbagai akun besar. Namaku masuk ke artikel berjudul, "Dari Dibuang Mertua, Kini Jadi Pebisnis Perempuan Inspiratif." Lalu datanglah undangan pertamaku sebagai pembicara seminar. Aku berdiri di atas panggung sederhana, mengenakan baju hasil desain sendiri, berdiri di hadapan ratusan perempuan dari berbagai latar belakang. Tangan gemetar, suara bergetar. Tapi aku tahu, aku tidak sedang tampil, aku sedang mewakili banyak hati yang pernah disakiti. Dulu saya dianggap beban. Ucapku, menahan air mata. Saya dianggap sial. Bahkan setelah saya mendonorkan darah untuk menyelamatkan ibu mertua saya. Tapi hari ini, saya di sini, bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk menyampaikan satu pesan sederhana. Luka itu boleh ada, tapi jangan biarkan ia membusuk. Bangkitlah, walau tertatih. Tepuk tangan bergemuruh. Banyak yang menangis. Tapi tidak satu pun dari mereka menangisi nasibku. Mereka menangis karena melihat harapan di dalam diri mereka sendiri. Sore itu, saat aku sedang merapikan barang di kantor kecilku, notifikasi muncul. Sebuah pesan pribadi dari akun yang sangat familiar. "Reno, Alia, aku lihat kamu di TV. Aku nggak nyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Jujur, aku bangga, dan aku juga malu. Maaf karena dulu aku nggak bisa jadi suami yang baik." Jari-jariku berhenti di atas layar. Mataku menatap kosong keluar jendela. Langit mendung. Persis seperti saat aku dulu pergi tanpa menoleh. Aku mengingat semua, darahku yang mengalir untuk menyelamatkan ibunya, tatapan sinis itu, dan ucapan yang menghina. Aku tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena sudah selesai. Ku ketik perlahan. "Terima kasih, Reno. Tapi aku tidak bangkit untuk membuatmu bangga. Aku bangkit karena aku berharga, meski tak ada yang pernah melihatku begitu sebelumnya." Lalu aku tekan, kirim. Tak ada dendam, tak ada keinginan untuk kembali. Hanya sebuah akhir, yang akhirnya benar-benar selesai. Hari ini, aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku tidak lagi mengemis cinta atau pengakuan. Karena aku tahu, siapa diriku. Aku adalah perempuan yang pernah dibuang. Tapi hari ini, dipeluk oleh dunia. Namaku semakin dikenal. Tak hanya di media sosial, tapi juga mulai merambah ke televisi nasional. Beberapa stasiun TV mengundangku sebagai narasumber untuk topik-topik yang menyentuh perempuan. Ketahanan mental, keberanian bangkit setelah ditinggalkan, hingga kekuatan memaafkan. Suatu pagi, saat aku sedang menyusun materi untuk pelatihan komunitas, sebuah email masuk. Subjek, undangan sebagai narasumber acara talk show, Perempuan Kuat. From, tim produksi @galaxif.co.id. Aku membaca pelan, memastikan ini bukan penipuan. Ternyata resmi. Nama programnya terkenal, Perempuan Kuat, ditayangkan setiap Sabtu malam. Mereka memintaku hadir sebagai narasumber utama, dengan tema, Bangkit dari Luka, Kisah Nyata Perempuan yang Bertahan. Tanganku gemetar saat membaca baris itu. Aku, diundang ke acara nasional, yang dulu dianggap pembantu tak tahu diri, yang dulu dikatakan, membawa sial, dan disuruh angkat kaki dari rumah mertua. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hatiku berbisik, ini bukan untuk membalas. Tapi inilah buktiku pada dunia, bahwa aku tak pernah hancur. Hari yang dinanti pun tiba. Aku mengenakan setelan blazer putih sederhana tapi elegan, hasil karya UMKM perempuan binaanku sendiri. Riasan wajahku natural, tapi cukup memancarkan aura yang berbeda, percaya diri, dan tenang. Sesampainya di studio, aku dipersilakan duduk di ruang tunggu tamu VIP. Para kru menyapaku ramah.
Tapi saat salah satu asisten produser datang memperkenalkanku pada produser acara, jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Wanita itu berdiri mengenakan setelan hitam. Rambutnya disanggul rapi. Senyumnya tipis dan penuh kendali. "Selamat datang, Mbak Alia. Saya Nita, produser program ini. Terima kasih sudah bersedia hadir." Suaranya tenang, tapi matanya meneliti, menusuk. Aku tersenyum sopan, tapi tak bisa menutupi getaran kecil di dadaku. Nita. Nama itu tak asing. Dan saat ia menyebut nama lengkapnya saat briefing, aku langsung tahu. Nita Dewi Alifah. Istri baru mantan suamiku, Reno. Dunia ini sempit sekali, pikirku, tapi aku tetap menjaga wajahku tetap tenang. Sepanjang proses briefing, aku bisa merasakan sorot matanya tak lepas dariku. Dia tersenyum, tapi senyumnya tajam. Seolah sedang menimbang-nimbang siapa aku sebenarnya. Beberapa kali ia melontarkan pertanyaan, seolah ingin menggali lebih dalam. Mbak Alia menyebut pernah ditinggalkan oleh seseorang setelah melakukan pengorbanan besar. Itu terjadi setelah pernikahan, ya? Aku tersenyum ringan. Ya, tapi saya lebih suka menyebutnya proses pembentukan. Karena setelah kehilangan itu, saya justru menemukan versi terbaik diriku. Nita diam. Menatapku cukup lama sebelum menunduk dan mencatat sesuatu. Ada sesuatu di sorot matanya, kecurigaan. Mungkin karena beberapa bagian ceritaku terdengar terlalu familiar. Terlalu dekat dengan cerita rumah tangganya sekarang. Acara dimulai. Lampu studio menyala terang. Penonton bertepuk tangan saat namaku dipanggil. Host menyambutku hangat. Aku duduk di sofa merah di panggung, dengan wajah yang siap, bukan untuk tampil, tapi untuk membagikan kekuatan. Alia, boleh diceritakan titik balik hidupmu? Saya pernah jadi menantu yang tak dianggap. Saya pernah mendonorkan darah untuk ibu mertua yang membenci saya, dan hanya dibalas dengan kata, mau cari perhatian. Saya pernah dibuang dari rumah tanpa siapapun menahan saya. Tapi, dari situlah saya mulai berdiri. Penonton terdiam. Suara isakku tak terdengar, tapi mataku berkaca. Aku tak menangis, tapi seluruh hatiku terasa terbuka. Saat acara selesai, Nita menghampiriku di ruang belakang. Alia, katanya pelan. Cerita kamu, seperti pernah aku dengar. Dari seseorang yang sangat dekat. Aku menatap matanya. Tak ada lagi topeng di antara kami. Apa kamu, mantan istri Reno? Suasana hening. Aku tak menjawab langsung. Aku hanya menghela napas dan berkata, saya sudah tak menyimpan nama itu dalam hidup saya. Tapi kalau kamu merasa pernah mendengarnya, mungkin sekarang kamu tahu bahwa saya pernah terluka oleh seseorang yang kamu cintai. Nita menatapku, lama. Matanya mulai berkaca. Tapi bukan karena sedih. Lebih pada rasa terkejut, dan mungkin takut. Takut akan kenyataan yang perlahan terungkap. Dia bilang kamu meninggalkan dia demi pria lain. Aku tersenyum. Senyum yang pahit, tapi tenang. Seseorang yang berani menjelekkan perempuan yang dulu ia sebut istri, hanya sedang menutupi rasa bersalahnya sendiri. Saya tak pernah tinggalkan dia. Sayalah yang ditinggalkan, bahkan setelah menyelamatkan nyawa ibunya. Nita terdiam. Suaranya tercekat. Kenapa kamu gak pernah buka aibnya? Kamu bisa balas dendam sekarang. Karena saya tak ingin menjadi seperti dia, ucapku tegas. Karena kekuatanku justru terletak pada diamku. Dan hari ini, Tuhan sendiri yang membawaku ke sini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan, saya pantas bahagia. Nita tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya mengangguk kecil, dan berlalu. Entah untuk berpikir, atau untuk menangis. Entahlah. Yang ku tahu adalah, hari itu, aku tak sekadar berbicara di televisi. Tapi aku berdiri, di hadapan masa laluku, dengan kepala tegak dan hati penuh damai. Dulu, aku adalah istri yang dianggap membawa sial. Ibu mertuaku menyalahkanku atas segalanya. Reno, suamiku, membiarkanku diam-diam tersiksa di bawah atap rumah yang katanya, rumah tangga. Kini, takdir berbalik perlahan, tanpa perlu aku mengangkat satu jari pun untuk membalas. Kabar itu datang seperti bisikan angin sore, pelan,
tapi mengguncang isi dada. Seorang sahabat lama mengirimiku tautan berita daring lewat pesan singkat. Lihat deh, kayaknya kamu kenal deh sama mereka ini. Aku membuka tautan itu. Sebuah artikel dari media gosip digital terpampang. Istri pejabat kena semprot netizen, dituding lecehkan mertua di media sosial. Mataku membelalak. Di situ, jelas wajahnya, Nita. Istri baru Reno. Produser yang baru saja kutemui di acara televisi. Aku membaca isi artikelnya dengan detak jantung yang perlahan naik. Rupanya, sejak beberapa bulan terakhir, Nita aktif di akun media sosial pribadinya, akun dengan pengikut lebih dari 50.000. Ia kerap membuat konten sindiran. Tapi yang membuat publik geram, adalah beberapa unggahan story yang menyiratkan ejekan terhadap ibu mertuanya sendiri. Orang tua zaman dulu itu kadang manipulatif. Sakit dikit, drama. Mau perhatian, tapi nggak pernah mau introspeksi. Udah tua, masih ngatur-ngatur rumah anak. Padahal anaknya aja nggak becus urus hidup sendiri. Awalnya banyak yang menganggap itu konten biasa. Tapi belakangan, seorang pengguna TikTok membuat thread kompilasi dan mengaitkan semua unggahan itu dengan kehidupan pribadi Reno dan keluarganya. Netizen bereaksi. Kasus viral. Dan ketika nama Reno disebut sebagai suaminya, perusahaan tempat Reno bekerja mulai menyelidiki. Reno adalah manajer humas di sebuah perusahaan properti nasional, jabatan yang tak bisa lepas dari citra baik. 3 hari kemudian, video lain muncul. Kali ini, dari akun seorang mantan rekan kerjanya. Barusan lihat Reno keluar dari gedung kantor dengan wajah kusut. Dengar-dengar, dia dipecat karena citra keluarganya mencoreng perusahaan. Gila ya, karma itu beneran ada. Aku membaca komentar-komentar yang membanjiri video itu. Istrinya nyinyir, suaminya kena getah. Kasihan. Baru nikah udah saling menjatuhkan. Dulu hina mantan istrinya. Sekarang? Aku hanya bisa memejamkan mata. Bukan karena bahagia melihat mereka terjatuh. Tapi karena semesta benar-benar sedang berbicara, tanpa aku perlu membuka mulut. Malam itu, aku menerima pesan lagi dari nomor lama. Nomor Reno. Reno. Alia, maaf ganggu. Tapi aku butuh seseorang buat diajak bicara. Aku benar-benar di titik terendah. Hidupku hancur. Aku menatap layar ponselku lama. Tapi tak langsung membalas. Beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Reno. Aku dipecat. Nama keluargaku jadi bahan gunjingan. Nita marah-marah tiap hari. Dan mama masuk rumah sakit lagi karena stres. Lalu pesan berikutnya datang dengan kalimat yang membuat nafasku tercekat. Reno. Kenapa waktu itu kamu gak balas dendam? Ya? Kamu tahu semua kelakuan kami. Tapi kamu malah diam. Aku nggak ngerti. Akhirnya aku membalas. Karena aku nggak pernah butuh balas dendam untuk membuktikan siapa aku. Kamu sudah cukup menghukum dirimu sendiri, lewat pilihan yang kamu buat. Pesan itu centang 2. Lama tak dibalas. Mungkin Reno sedang menangis. Atau termenung. Entahlah. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya, aku tahu, ia menyesal. Sementara itu, Nita menjadi bulan-bulanan media. Sponsor produksinya mulai menarik diri. Netizen menyebutnya, wanita cerdas tapi tak dewasa. Dan yang lebih menyakitkan, ibunya sendiri kini tak mau ditemui. Salah satu video sempat viral, menampilkan sang ibu mertua berbicara lirih pada wartawan. Dulu saya kehilangan menantu yang baik karena saya buta. Sekarang saya kehilangan anak saya, karena saya diam. Saya doakan semoga Tuhan menunjukkan siapa yang benar. Aku menatap langit malam dari balkon rumahku. Angin berhembus pelan, dan hatiku tak lagi sesak. Dulu aku dikira membawa sial. Tapi sekarang, siapa yang sebenarnya jadi badai? Hujan turun perlahan saat aku melangkah masuk ke rumah sakit. Udara terasa dingin, bukan hanya karena cuaca, tapi karena kenangan yang mendadak menyeruak. Sudah lama aku tidak ke rumah sakit ini. Terakhir kali, aku datang sebagai istri yang rela mendonorkan darah, demi ibu mertua yang bahkan tak sudi menyebut namaku dengan hormat. Hari itu, aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu perawat lama, Bu Rina. Wajahnya masih sama ramahnya seperti dulu, hanya kini ada guratan lelah di sekitar matanya. Saat kami bertukar sapa dan berbincang ringan,
Tiba-tiba ia menatapku lama, seolah mengenal lebih dalam. Alia, kamu masih ingat Ibu Ratna? Suaranya pelan, seolah tak ingin terlalu melukai. Aku membeku sejenak. Nama itu seperti palu yang menghantam dadaku. Ibu Ratna. Mertua yang dulu mengusirku seperti sampah. Yang berkata, cepat pergi sebelum rumah ini sial. Perlahan aku mengangguk. Ya. Kenapa, Bu? Bu Rina menarik napas panjang. Lalu mengusap lenganku lembut. Dia dirawat di sini. Sudah 3 hari. Tak ada satupun keluarga yang datang. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, aku melihat sosoknya. Terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat. Rambutnya sudah hampir sepenuhnya putih. Tapi matanya, masih mata yang sama. Dulu menatapku dengan dingin. Kini tampak kosong. Sepi. Aku mengetuk pelan. Permisi. Ia menoleh perlahan. Matanya tampak kabur. Tapi saat sorotnya menemukan wajahku, pupilnya membesar. Suaranya parau dan gemetar. Alia? Benarkah itu, kamu? Atau ini hanya bayangan yang selalu menghantuiku? Aku tak mampu menjawab. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menahan air mata. Ia berusaha duduk, meski tubuhnya lemah. Kamu nyata? Suaranya lirih. Aku mendekat perlahan. Duduk di tepi ranjangnya. Lalu, tanpa sadar, tanganku menggenggam tangannya. Dingin. Tulangnya menonjol. Saya di sini, Bu, kataku pelan. Masih hidup. Masih bernapas. Dan, masih ingat semuanya. Ia terisak. Tubuhnya berguncang kecil. Aku jahat padamu, aku kejam, aku buta. Padahal kamu, yang selamatkan nyawaku. Kamu yang rela donor, padahal aku maki kamu. Kamu yang jaga aku, padahal aku usir kamu. Air mataku jatuh, tapi aku cepat-cepat menghapusnya. Sudahlah, Bu, yang penting ibu masih hidup. Itu cukup. Tapi ia memelukku tiba-tiba. Tubuhnya gemetar hebat. Dan dari pelukannya, aku mendengar kalimat yang tak pernah kudengar seumur hidupku darinya. Maafkan aku, Nak, maafkan ibu. Tangisku pecah. Bukan karena dendam. Tapi karena luka itu akhirnya punya penutup. Kami bicara lama sore itu. Ia menceritakan bahwa Reno dan Nita kini sibuk dengan masalah rumah tangga mereka sendiri. Reno jarang datang, dan Nita bahkan memblokir semua kontak keluarga sejak skandalnya viral. Dan di tengah sepi ini, yang kuingat malah kamu, katanya sambil terisak. Bukan menantuku sekarang, tapi kamu. Karena kamu satu-satunya yang tulus. Aku tak banyak berkata. Tapi dalam hati aku tahu. Terkadang, pengakuan tidak datang saat kita mengemisnya. Tapi saat semesta sudah cukup adil untuk membukakan mata mereka yang dulu menutupnya. Sebelum aku pulang, ia menggenggam tanganku lagi. Kalau boleh, bolehkah aku menyebutmu anakku, sekarang? Aku mengangguk perlahan. Saya akan selalu jadi manusia, Bu. Yang tak sempurna, tapi mau memaafkan. Dan kali ini, aku benar-benar pulang dengan tenang. Sore itu langit mendung. Langit yang sama seperti hatiku, tak lagi marah, tapi penuh awan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di balik tembok pagar rumah tua itu. Rumah tempat dulu aku sering disalahkan karena air tak cukup panas. Karena sayur keasinan, karena napasku pun dianggap salah. Reno tinggal di situ sekarang. Setelah dipecat dari pekerjaannya dan dikejar utang, ia kembali ke rumah orang tuanya. Nita, istri barunya, kabarnya sudah pergi membawa koper tanpa pamit. Meninggalkan Reno dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Aku tidak berniat datang. Tapi ada rasa tak selesai yang tiba-tiba mengusikku sejak pertemuan dengan Ibu Ratna. Rasa yang berkata, pergilah, dan lihat sendiri siapa yang kini meminta ruang untuk menyesal. Aku mengetuk pintu rumah pelan. Tak ada jawaban. Kutekan bel 2 kali. Masih hening. Tapi kemudian, terdengar langkah kaki malas dari dalam. Pintu dibuka perlahan. Mataku dan matanya bertemu. Reno. Wajahnya kusut, tak terurus. Rambutnya panjang tak rapi, matanya sembab. Pundaknya menurun, seperti orang yang menanggung beban bertonton. Begitu melihatku, ia membeku. Seolah dunia berhenti berdetak.
Alia? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kamu? Nyata? Kamu beneran datang? Aku hanya mengangguk perlahan. Boleh aku masuk sebentar? Tanpa menjawab, ia membuka pintu lebih lebar. Langkahku masuk kembali ke dalam rumah yang dulu terasa seperti penjara. Tapi kali ini, tidak ada teriakan. Tidak ada mata menilai. Hanya sepi, dan sisa-sisa perabot yang usang dan penuh debu. Kami duduk berhadapan. Meja kecil di antara kami bergetar sedikit, karena lantai yang mulai keropos. Lalu Reno membuka suara, dengan napas berat dan mata mulai basah. Aku nggak pernah nyangka kamu masih mau lihat aku. Aku pikir, kamu udah bahagia, udah lupa semuanya. Aku menatapnya tenang. Aku memang bahagia. Tapi aku tidak lupa. Dan mungkin memang aku harus datang. Bukan untukmu, tapi untuk diriku. Untuk menutup kisah yang tertinggal. Wajah Reno mulai berkedut. Tangannya gemetar saat mengusap wajahnya. Aku terlalu jahat, Alia. Aku bukan cuma nggak membela kamu. Aku membiarkan kamu hancur sendirian. Aku membiarkan ibuku menjadikanmu pembantu. Aku suami terburuk yang pernah ada. Air matanya jatuh. Tangisnya bukan lagi sekadar sesal, tapi jeritan dari luka yang baru dia sadari sudah membusuk bertahun-tahun. Maafkan aku, tolong. Aku tahu aku nggak pantas minta itu. Tapi tiap malam aku dihantui. Bukan sama Nita, tapi sama kamu. Kamu yang duduk di lantai dapur malam-malam, makan nasi dingin sambil nahan tangis. Kamu yang berdiri di depan kompor jam 4 pagi, matamu sembab tapi tetap senyum. Kamu, yang aku usir, tanpa pernah aku tanyakan kabarmu setelah itu. Aku menghela napas. Dadaku sesak. Tapi ada kekuatan lain dalam diriku sekarang. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku telah tumbuh. Aku telah bangkit. Tangisku menetes. Tapi bukan karena dia. Melainkan karena aku tahu, aku akhirnya mampu memaafkan. Reno, aku datang bukan karena ingin kamu menyesal. Tapi karena aku ingin kamu tahu, bahwa aku tidak membencimu lagi. Dulu kamu menghancurkanku. Tapi tanpa sadar, itu juga yang membuatku menemukan kekuatanku. Jadi, aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk memberi. Ia menunduk dalam, tubuhnya gemetar hebat. Kamu, terlalu baik. Terlalu suci buat aku. Aku nggak layak dapat maaf ini. Aku menggeleng. Maaf itu bukan soal siapa yang layak, tapi siapa yang butuh disembuhkan. Dan kamu, Reno, butuh sembuh. Dari dirimu sendiri. Ia bangkit, lalu mendekat dan bersimpuh di hadapanku. Wajahnya basah, suaranya pecah. Alia, terima kasih karena pernah mencintaiku. Dan lebih dari itu, terima kasih karena tidak menghancurkanku. Aku berdiri perlahan, menepuk bahunya sekali, lalu melangkah pergi, meninggalkan rumah itu, untuk terakhir kalinya. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku sudah menang, atas diriku sendiri. Hari itu, aku sedang menjadi pembicara tamu di sebuah seminar bertema, perempuan, luka, dan kekuatan untuk bangkit. Acara berlangsung di sebuah hotel besar. Banyak wajah-wajah antusias duduk di hadapan panggung, mayoritas wanita. Beberapa bahkan membawa anaknya, duduk tenang sambil menggenggam tangan ibunya. Aku melihat mata-mata yang haus akan semangat, ingin diberi harapan, ingin diyakinkan bahwa mereka masih layak bahagia, meski pernah dihancurkan. Aku berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan krem elegan. Suaraku mantap saat berkata, saya pernah dibuang, pernah dihina, pernah dianggap tak pantas jadi istri, apalagi menantu. Tapi justru dari luka-luka itulah saya menemukan siapa diri saya sebenarnya. Dan hari ini, saya tidak berdiri di sini sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan. Tapi dari sela kerumunan, mataku tiba-tiba menangkap sosok asing yang tak pernah lagi aku lihat selama bertahun-tahun. Reno. Dia berdiri di belakang ruangan. Terpaku. Tatapannya kosong. Seperti melihat hantu masa lalunya sendiri. Acara selesai. Aku menepi ke area belakang panggung, hendak berganti baju. Tapi sebelum aku sempat masuk ruang ganti, sebuah suara memanggil. Alia. Aku membalikkan badan. Dia berdiri di sana,
Lebih kurus, wajahnya tirus, dan mata yang tak lagi punya sorot seperti dulu. Seperti sisa bayangan dari pria yang dulu pernah kuperjuangkan mati-matian. Dia mendekat, canggung. Seolah bahkan bernapas di hadapanku pun membuatnya bersalah. Aku nggak tahu kamu bisa sampai di titik ini. Kamu luar biasa, Alia. Aku mengangguk pelan, tenang. Tapi dalam hatiku, ada percikan getir yang sudah jinak. Tidak membakar lagi, hanya mengingatkan. Dan kamu nggak tahu, seberapa hancurnya aku sebelum bisa sampai di sini. Dia terdiam. Aku menatap matanya lurus-lurus. Kenapa kamu kesini? Ia menunduk. Aku cuma ingin lihat. Kamu. Sekali aja. Setelah ibu cerita soal kamu. Setelah aku lihat wajahmu di koran, di TV, aku cuma ingin tahu, benar nggak kamu masih sebaik dulu? Aku tersenyum. Senyum yang bukan lagi untuk menyenangkan siapapun. Tapi senyum milikku sendiri. Milik seorang wanita yang sudah menemukan harga dirinya. Kamu datang, tapi terlambat, Reno. Aku sudah bukan perempuan yang dulu kamu remehkan. Aku bukan lagi istri yang berdiri membela dirimu, sementara kamu diam melihat aku dibantai kata-kata oleh ibumu. Sekarang aku berdiri untuk diriku sendiri. Ia menahan napas, mencoba berkata, kalau waktu bisa diulang, aku langsung memotong, dengan suara yang tenang namun tegas. Tapi waktu tidak bisa diulang. Dan kamu tahu, aku justru ingin berterima kasih. Ia menatapku bingung. Berterima kasih? Aku mengangguk. Air mataku menggenang, tapi tak jatuh. Kali ini bukan air mata sakit, tapi air mata kemenangan. Terima kasih, karena kamu menceraikanku. Karena lewat itu, aku menemukan siapa diriku. Aku menemukan dunia di luar dinding rumahmu yang sempit. Aku menemukan cinta, bukan dari pria lain, tapi dari diriku sendiri. Reno tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Kamu bukan kehilangan istri, Reno, lanjutku. Kamu kehilangan seorang perempuan yang rela mengorbankan segalanya, dan kamu tak akan pernah menemukannya lagi. Aku melangkah melewatinya. Tak ada lagi beban. Tak ada lagi luka yang menyayat. Yang ada hanyalah langkah pasti seorang perempuan yang tak butuh validasi siapapun untuk merasa cukup. Di belakangku, Reno terduduk. Mungkin menangis. Mungkin menyesal. Tapi aku tak menoleh. Karena masa depan tidak dibangun dengan melihat ke belakang, melainkan dengan terus melangkah, meski dulu pernah tertatih. Hari itu, sinar mentari menembus kaca jendela ballroom hotel dengan lembut. Nuansa ruangan hangat, namun penuh semangat. Di hadapanku, ratusan mata menatap penuh harap. Sebagian besar adalah perempuan, dengan mata yang pernah basah, senyum yang pernah hilang, dan bahu yang pernah tertunduk. Ada yang datang sambil menggandeng anaknya, ada yang memeluk sahabatnya erat. Aku berdiri di panggung seminar bertajuk, Perempuan, Luka, dan Kekuatan untuk Bangkit. Hari itu, aku bukan hanya pembicara tamu. Aku adalah saksi hidup dari luka yang disembuhkan oleh keberanian. Aku mengenakan setelan krem yang anggun. Rambutku disanggul rapi. Tak ada lagi sisa-sisa istri yang dulu takut bicara. Kini, suaraku mantap dan bulat saat aku mulai berbicara. Saya pernah dibuang. Pernah dianggap tidak berguna. Pernah diminta pergi, tanpa ada yang menahan. Saya pernah meneteskan air mata di kamar mandi, setiap malam, agar tidak terdengar. Tapi justru dari titik itulah, saya bangkit. Ruangan hening. Setiap kata yang keluar dari mulutku serasa ditelan oleh hati mereka. Lalu kulanjutkan. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Bukan karena saya tidak pernah gagal, tapi karena saya memilih untuk tidak menyerah. Tepuk tangan meledak. Ada yang berdiri, ada yang menangis. Tapi di tengah riuh itu, mataku terpaku pada satu sosok di belakang ruangan. Reno. Dia berdiri kaku. Wajahnya pucat. Mata itu, mata yang dulu menatapku dengan dingin, kini tampak kosong dan menyesal. Tubuhnya lebih kurus, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Seperti pria yang dihancurkan oleh kehidupan, atau oleh penyesalan yang datang terlalu lambat. Setelah acara selesai, aku menepi ke area belakang panggung.
Asistenku sedang menyiapkan baju ganti dan segelas air putih. Tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Alia. Aku berbalik pelan. Reno berdiri tak jauh dariku. Tubuhnya agak membungkuk, seperti sedang menahan beban yang tak kasat mata. Dia menatapku dengan mata yang, bahkan tak sanggup menyimpan air mata lagi. Aku nggak tahu kamu bisa sampai sejauh ini. Kamu luar biasa, Alia. Aku tak menjawab langsung. Hanya mengangguk pelan. Di dalam diriku, ada getar yang dulu mungkin akan menjatuhkanku, tapi tidak hari ini. Dan kamu nggak tahu, seberapa hancurnya aku dulu, sebelum bisa sampai di sini. Dia terdiam. Menunduk. Kenapa kamu kesini? Tanyaku, tanpa nada marah. Hanya ingin tahu. Aku cuma mau lihat kamu, bisiknya. Sekali aja. Setelah ibu cerita, dan aku lihat kamu di media, di TV, di mana-mana, aku cuma ingin tahu, benar nggak kamu masih sebaik dulu? Aku tersenyum tipis. Bukan senyum manis untuk menyenangkan, tapi senyum milik perempuan yang tahu nilainya sendiri. Kamu datang, tapi terlambat, Reno. Aku sudah bukan Alia yang dulu kamu remehkan. Aku bukan lagi perempuan yang memohon untuk dimengerti. Sekarang aku berdiri untuk diriku sendiri. Ia menelan ludah. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Kalau waktu bisa diulang. Aku mengangkat tangan, memotong kalimatnya dengan lembut. Tapi waktu tidak bisa diulang, Reno. Dan kamu tahu, aku justru ingin berterima kasih. Ia mengerutkan alis, tak mengerti. Berterima kasih? Aku mengangguk. Kali ini air mataku menggenang. Tapi bukan karena luka. Melainkan karena aku tahu, aku sudah menang atas diriku sendiri. Terima kasih, karena kamu menceraikanku. Karena dari situlah, aku menemukan kekuatanku. Aku menemukan dunia yang lebih luas dari rumah yang dulu cuma jadi tempat menyimpan air mata. Aku menemukan cinta, cinta yang tak kutemukan di pernikahan kita. Cinta pada diriku sendiri. Reno menatapku dalam. Bibirnya bergetar. Alia, aku kehilangan segalanya. Aku mengangguk. Kamu bukan kehilangan istri, Reno. Kamu kehilangan satu-satunya perempuan yang rela mengorbankan segalanya untukmu. Dan kamu tak akan pernah menemukannya lagi. Aku melangkah melewatinya. Tidak terburu-buru, tapi juga tak ragu. Langkah seorang perempuan yang tahu, ia sudah menang. Bukan karena membalas, tapi karena tak lagi peduli. Reno terduduk di lantai koridor, menunduk dalam. Mungkin menangis, mungkin menyesal, mungkin semuanya. Tapi aku tak menoleh. Karena masa lalu hanya akan menjadi beban jika terus dibawa-bawa. Dan aku sudah cukup lama menanggung luka itu. Hari ini, aku memilih membebaskan diriku sendiri. Sore itu, hujan turun pelan-pelan seperti menyesuaikan irama hatiku. Tenang, tapi basah oleh kenangan. Aku duduk di balkon apartemenku, memandangi langit abu-abu yang menggantung rendah. Segelas teh melati mengepul di tangan, menghangatkan jari-jariku yang dingin bukan karena cuaca, tapi karena ada sesuatu dalam dadaku yang kembali menggeliat. Sebuah nama, sebuah masa lalu yang kembali datang tanpa undangan. Ponselku bergetar. Reno. Alia, boleh aku bicara? Hanya sebentar. Butuh waktu beberapa menit sebelum aku membalas. Bukan karena bingung, tapi karena ingin memastikan, aku sudah cukup kuat untuk tidak kembali, bahkan jika yang datang adalah penyesalan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu sering kami datangi, waktu semuanya belum berubah menjadi luka. Ia datang lebih dulu. Duduk sendiri di pojok ruangan, menggenggam cangkir kopi seperti menggenggam satu-satunya kesempatan hidup yang tersisa. Aku melangkah masuk, mengenakan mantel coklat dan syal biru tua. Langkahku mantap, mataku tenang. Ia berdiri begitu melihatku, tapi tak bergerak mendekat. Ada ragu, ada takut, ada banyak hal di balik matanya yang dulu begitu dingin, kini keruh oleh sesuatu yang nyaris menyerupai air mata. Alia. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Terima kasih sudah mau datang. Aku duduk perlahan, tak menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Aku salah. Aku sadar itu. Aku terlalu buta melihat siapa yang paling tulus di sampingku. Aku terlalu pengecut membelamu saat kamu dibunuh perlahan oleh ibuku sendiri. Dan, aku terlalu bodoh membiarkanmu pergi. Aku masih diam. Menatap keluar jendela, memperhatikan rintik hujan yang mulai membasahi kaca. Di dalam dadaku, ada suara-suara kecil. Tapi tak ada yang berteriak ingin kembali. Semua sudah sunyi. Aku menyesal, Alia, tiap malam. Aku gak bisa tidur. Rumah itu kosong. Ibu sakit-sakitan. Istriku selingkuh. Dia pergi bawa anak-anaknya. Dan aku, cuma punya satu wajah yang terus muncul di mimpiku.
Wajahmu. Kamu bahagia sekarang? Tanyaku datar, memotong panjang pengakuannya. Ia tercekat. Tidak tahu harus menjawab jujur atau berbohong. Tidak, bisiknya akhirnya. Aku tidak bahagia. Aku mengangguk pelan. Lalu kutatap matanya, mata yang dulu tak pernah mau melihat air mataku. Aku pun tidak bahagia dulu. Tapi kamu tidak pernah bertanya. Ia tertunduk. Punggungnya melengkung seperti sedang menanggung beban dari semua waktu yang telah lewat tanpa penyesalan. Alia, aku tahu aku gak pantas minta ini. Tapi, kalau kamu bisa beri satu kesempatan lagi, aku janji, aku akan membela kamu, mencintai kamu, menghargai kamu. Reno, ucapku tenang, aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Luka yang dulu kamu biarkan menganga itu, terlalu dalam untuk dijahit kembali. Air mata mulai membasahi wajahnya. Ia tak berusaha menyembunyikan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya jadi manusia. Bukan suami yang merasa paling benar, atau anak yang tunduk pada ibunya, tapi pria yang kehilangan sesuatu yang tak bisa dia beli kembali. Aku masih sayang kamu, Alia, masih. Aku menatap wajahnya yang basah. Dulu, aku bermimpi dia berkata begitu. Tapi sekarang, rasanya hambar. Tak ada getar. Tak ada harap. Tapi aku sudah tidak punya rasa. Reno, apa kamu sudah punya seseorang? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Aku tersenyum kecil. Tidak perlu ada orang lain untuk membuatku berhenti mencintaimu. Yang perlu hanya waktu, dan kejujuran untuk mengakui, bahwa cinta ini dulu cuma aku yang perjuangkan. Ia tertunduk lagi. Menangis. Benar-benar menangis. Tapi aku tak tersentuh. Karena kadang air mata bukan bukti cinta, tapi hanya tanda penyesalan yang datang terlalu telat. Aku bangkit dari kursiku. Terima kasih sudah minta maaf. Reno, aku menghargainya. Tapi maaf saja, itu tidak cukup untuk menghapus semua malamku yang hancur. Selamat tinggal. Aku berjalan keluar dari kafe. Tak menoleh. Hujan masih turun, tapi kali ini tak membuatku menggigil. Karena kini aku tahu, tak semua yang datang layak diberi kesempatan kedua. Kadang, yang terbaik bukan memaafkan untuk kembali, tapi memaafkan, agar kita bisa benar-benar pergi tanpa dendam. Aku berdiri di hadapan gedung bertingkat megah dengan logo perusahaan milikku terpampang jelas di puncaknya. Angin sore berembus lembut, menggerakkan helaian rambutku, seolah ikut merayakan diam-diam kebahagiaan yang tak lagi kuteriakan. Karena kini, aku tak butuh pengakuan siapapun untuk merasa cukup. Di tanganku ada map laporan keuangan. Di dadaku ada debar-debar tenang. Bukan karena takut, tapi karena bangga. Di ruangan itu nanti, aku akan menjadi pembicara utama dalam konferensi regional. Bukan karena koneksi, bukan karena belas kasihan, tapi karena kompetensi. Karena kerja keras. Karena aku layak. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar berkata dalam hati. Aku bahagia. Bukan karena aku sudah membalas semua luka itu, tapi karena aku sudah sembuh. Aku teringat hari-hari di mana aku menangis di kamar mandi kecil rumah mertua. Waktu itu, aku pikir hidupku akan habis di sana. Dalam diam, dalam luka, dalam kata-kata yang menusuk dari ibu mertuaku, dalam tatapan asing dari suamiku. Mau cari perhatian, ya? Kamu itu istri tak tahu diri. Kamu cuma numpang hidup dari keluarga ini. Semua itu pernah membuatku runtuh. Tapi kini, aku justru berterima kasih. Bukan karena mereka benar, tapi karena mereka salah, dan aku membuktikannya. Dulu, darahku menyelamatkan nyawa ibu mertuaku. Aku masih ingat malam itu, ketika aku menandatangani surat persetujuan donor darah sambil menangis. Sementara mereka bahkan tak mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang, akulah yang menyelamatkan hidupku sendiri. Bukan karena siapapun, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Pagi ini, aku keluar dari mobil dengan kepala tegak. Karyawan menyapaku dengan senyum dan kagum. Sebagian dari mereka tahu ceritaku. Sebagian lagi mungkin hanya tahu aku adalah CEO perempuan yang menginspirasi banyak orang. Tapi bagiku, itu cukup. Aku tak butuh mereka tahu semua luka yang pernah kubawa. Aku hanya ingin mereka tahu, aku bangkit. Dalam pidato pembukaanku di konferensi, aku berdiri tegak, suaraku mantap. Saya pernah dicibir karena berasal dari keluarga biasa. Pernah dianggap beban oleh keluarga suami sendiri. Pernah diceraikan dan ditinggal saat paling lemah. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk membalas dendam. Saya berdiri karena saya memilih berdiri. Karena saya layak berdiri. Kebahagiaan sejati bukan saat kita melihat orang yang menyakiti kita jatuh. Tapi saat kita tak lagi peduli apakah mereka masih berdiri atau tidak. Seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan panjang menggema. Tapi aku tidak menangis. Karena air mataku sudah habis di masa lalu. Kini, aku hanya ingin tertawa dan hidup.
untuk diriku sendiri. Suatu hari, aku duduk di ruang kerjaku sambil melihat foto lamaku. Foto Alia yang kurus, pucat, dan menyembunyikan luka di balik senyum. Di samping foto itu, ada foto terbaru. Aku mengenakan blazer putih, tersenyum dengan mata yang sudah tak menyimpan takut. Aku membisikkan sesuatu pada foto lama itu. Terima kasih, Alia yang dulu. Karena kamu tidak menyerah, aku bisa ada di sini sekarang. Dan dalam hatiku, aku tahu, ini bukan akhir. Tapi awal dari hidup yang kupilih sendiri. Bukan karena mereka membiarkanku hidup, tapi karena aku memutuskan hidup. Suami dan ibu mertuaku kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tak bertepi. Rumah yang dulu mereka anggap sebagai kerajaan, kini sunyi dan hampa. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi kepastian, tidak ada lagi orang yang mau bertahan ketika badai datang. Karena orang yang dulu mereka injak, sudah memilih untuk terbang jauh. Aku tidak menaruh dendam. Tidak ada api amarah yang ingin membakar masa lalu. Aku sudah terlalu dewasa untuk membenci, dan terlalu damai untuk menyimpan luka. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Dan aku memilih untuk tetap melangkah ke depan. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Kini, aku hidup bersama keluarga baru yang mencintaiku tanpa syarat. Mereka tidak menuntutku untuk sempurna. Mereka tidak melihat masa laluku sebagai beban. Mereka mencintaiku karena aku, dengan segala cacat, dengan segala luka, dan dengan segala keteguhan yang kutumbuhkan dari puing-puing kehancuran. Aku tak lagi menangis di kamar mandi. Aku tak lagi berharap seseorang datang membela saat aku disalahkan. Karena aku sudah menjadi perempuan yang cukup kuat untuk membela dirinya sendiri. Dan saat aku memandang ke cermin, aku tidak lagi melihat wanita yang lelah. Aku melihat pemenang, seseorang yang bertahan, bangkit, dan kini, hidup dengan penuh cinta. Kisah ini bukan hanya tentang perempuan yang disakiti, dihina, dan diremehkan. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang bagaimana luka yang paling dalam bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Alia bukan tokoh sempurna. Ia pernah jatuh, pernah berharap, pernah memohon cinta dari orang yang tak tahu cara mencintai. Tapi ketika ia memilih untuk pergi, ia juga memilih untuk bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tak lagi berdiri di hadapan orang-orang yang dulu menyakitinya dengan penuh harap. Ia berdiri dengan penuh harga diri. Karena ia tahu, perempuan yang kuat bukan yang tak pernah menangis, tapi yang bangkit setelah dihancurkan. Akhirnya, Alia membuktikan bahwa martabat bukan ditentukan oleh status, bukan oleh kata orang tua pasangan, bukan pula oleh kesempurnaan rumah tangga, melainkan oleh kemampuan seseorang untuk memilih dirinya sendiri, bahkan ketika dunia memaksanya untuk menyerah. Karena terkadang, bahagia itu bukan saat mereka menyesal. Tapi saat kita sadar bahwa kita tak butuh mereka untuk merasa utuh.